Untuk mengantisipasi hujan deras pemicu banjir, BNPB kembali menggelar operasi modifikasi cuaca di kawasan Jabodetabek. Dan berikut laporan Hamzah Hasibuan yang pagi tadi memantau keberangkatan pesawat pembawa bahan-bahan modifikasi cuaca dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya pemirsa, saat ini kami sudah berada di pangkalan udara milik TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma, di mana nantinya lapangan udara ini akan digunakan dalam operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan oleh BNPB, kemudian BMKG yang dibantu oleh TNI Angkatan Udara. Di belakang saya kali ini sudah ada pesawat yang nantinya akan digunakan dalam operasi modifikasi cuaca, yaitu pesawat Karavan PKDPI dan pesawat satunya itu PSSNL yang akan membawa bahan semai yang merupakan NaCl garam dan juga CaO, di mana total bahan semai yang akan digunakan oleh BNPB dalam operasi modifikasi cuaca ini sebanyak 12,4 ton NaCl dan 3,6 ton CaO, di mana dalam setiap sorti atau penerbangan, dalam satu kali penerbangan ini akan ada 800 hingga 1000 kg garam yang akan disemai di langit, khususnya di daerah pesisir utara Jawa Barat dan juga pesisir selatan Jawa Barat, yang nantinya operasi modifikasi cuaca ini untuk menanggulangi bencana hidrometeorologi basah ataupun cuaca ekstrim yang terjadi di daerah Jabodetabek pada tanggal 7 hingga 11 Juli 2025. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Dan kita akan ke informasi masih seputar banjir. Pemirsa, warga korban banjir di perumahan Ciledug Indah 1 dan 2 mendesak pemerintah menormalisasi anak kali angke yang dituding menjadi pemicu banjir. Sebelumnya ratusan rumah warga terendam hingga 1,5 meter. Ratusan rumah warga di perumahan Ciledug Indah 1 dan 2, Pendurenan, Kota Tangerang, yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter saat ini sudah surut. Warga yang dibantu BPBD Kota Tangerang terlihat sibuk membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sisa sampah yang terbawa banjir. Guna menanggulangi banjir, warga mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, untuk membangun tanggul dan menormalisasi anak kali angke. Hal ini karena kali angke yang kerap meluap dan tumpah ke permukiman warga saat hujan turun dengan intensitas tinggi akibat kiriman air dari hulu. Warga berharap normalisasi anak kali angke segera dilaksanakan. Selain itu, pembangunan turap dan tanggul kokoh agar bencana banjir tahunan tidak lagi terjadi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ratusan rumah di 6 desa di Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir hingga siang hari ini. Sudah bergabung bersama kami Rudi Setiawan yang berada di lokasi banjir. Selamat siang Rudi, bagaimanakah kondisi banjir dan warga di sana? Ya, selamat siang Camat dan pemirsa, kami informasikan untuk banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sampai saat ini masih menggenangi ratusan rumah-rumah warga. Di mana untuk lokasi banjir ini saya berada di tempat evakuasi. Dikabarkan memang di sini ada salah satu warga yang tenggelam, yaitu bernama Amin, berusia 60 tahun ya Camar. Dan saat ini saya berada di lokasi ini tempat pencarian warga. Dan ini salah satunya juga di sini tempat sedang berlangsungnya evakuasi warga. Ya, baik ya. Biar sana ya. Ya, saudara, untuk kami informasikan, saya juga di sini bersama Pak Camat untuk lebih jelasnya terkait tenggelamnya warga yang saat ini sedang berlangsung dari pencarian evakuasi. Adapun beberapa metode pencarian ini dilakukan oleh tim SAR gabungan mulai dari TNI, Basarnas, dan Polri. Juga ada tim relawan lainnya. Dan untuk lebih jelasnya saya langsung bersama Camat dengan Pak Camat. Camat Teluk Jambe Barat, yaitu Bapak Arta. Ya, Pak Camat, bisa dijelaskan untuk terkait seberapa ini gambaran untuk evakuasi di sini tadi kalau melihat banyak tim SAR yang diperbantukan. Apakah memang diperminta sebanyak itu, Pak? Ya, kaitan dengan tenggelamnya warga masyarakat Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, kronologisnya kemarin pagi beliau akan melihat peliharaannya bebek Bebek ya.
Ketika itu dia berangkat ke lokasi tempat kandang bebek dan dia bawa motor dari sampai jam 12 keluarganya mencari, ternyata motornya ada, orangnya tidak ada. Iya. Sehingga kami dari pihak pemerintah kecamatan menghubungi pihak Polsek, pihak Polres dan pihak yang terkait kaitan dengan untuk pencarian warga yang hilang tersebut. Sampai saat ini dari tim SAR Basarnas dan dari BPDB dan tim yang terkait sedang mencari warga yang sedang kehilangan atau yang sedang tenggelam dan sampai saat ini belum ditemukan. Ya, kemudian untuk ini kan selain ada musibah korban tenggelam warga Bapak sendiri, terus kemudian ini juga masih ada ratusan rumah warga. Mungkin terkait untuk kabar update terkini banjir ini seperti apa Pak? Apakah sudah ada banyak yang surut atau dan berapa banyak yang masih belum surut ketinggian air juga? Saat ini kondisi banjir sudah mulai surut, tapi saat ini rumah yang masih terendam yaitu ada 336 rumah dan ada 436 kakak, 1.260 kakak. Yang masih terendam banjir sekitar segituan? Ya, 1.260 kakak. Jiwa. Jiwa ya Pak. Ya. Untuk kedalaman Pak, sampai saat ini yang terakhir kalau saya lihat itu masih dalam kan tadi ya? Kedalaman ini Itu. ada 2 dusun, dusun Pangasinan dan dusun Kampek. Dusun Pangasinan 20 cm sampai 50 cm, tapi untuk dusun Kampek ini 50 cm sampai 2 meter. Masih 2 meter artinya Masih ya? 2 meter. Terus apa upaya pemerintah Pak untuk menanggulangi banjir ini kan sulit banget kayaknya untuk di lama surutnya. Nah, apa Pak upayanya untuk sebagaimana warga bisa cepat bisa surut rumah-rumah warga? Ya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah ada komitmen akan membuat tanggul atau bendungan Sungai Cibet dan Citarum. Karena saat ini masih kondisinya mungkin masih banjir, belum bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera bisa mengatasi masalah banjir ini. Dan untuk yang sementara ini hanya bisa mengevakuasi warga yang kebanjiran, yaitu di kantor desa dan di rumah-rumah warga yang tidak kebanjiran seperti itu. Siap, baik Pak. Baik, terima kasih rekan Rudi Setiawan.